Halo Sobat Manhwa, selamat datang di konten sebulan sekali, yaitu melanjutkan cerita Biarkan Aku Bermain Game Dengan Tenang part yang ke-16. Di part sebelumnya, penilaian top 10 mahasiswa Universitas Sunset akan dimulai. Dan di part kali ini, Jowen dan Lee Suwan mencari anggota terakhir untuk klubnya. Dan gak disangka, Jowen masuk ke dalam top 10 mahasiswa Universitas Sunset. Gimana keseruannya? Tanpa basa-basi lagi, langsung pasang headset dan kita gaskan ke ceritanya di Manhwa Period. Pelajaran hari ini akhirnya selesai. Dari tadi ngeluh mulu, emang kenapa? Tanya Jowen ke Lee Suwan sambil main HP. Lee Suwan kayak gini soalnya deadline pendaftaran klub adalah besok. Dan sampai sekarang klub mereka masih kurang 1 orang. Maba sekarang sok jual mahal. Begitu mendengar kita klub baru, langsung mereka tolak. Padahal kalau mereka mau gabung, mereka bisa terkenal di Manhwa ini kan ya? Ujar Lee Suwan. Oh Tuhan, kirimkanlah 1 orang random yang belum join klub. Siapapun orangnya, nggak masalah. Teriaknya sambil menjedotkan kepalanya ke meja. Kalau siapapun boleh gabung, Jowen punya saran seorang kandidat anggota yang sangat bagus. Sontak Lee Suwan langsung terkejut setelah mendengar nama Gudian. Gudian dikenal sebagai iblis kampus. Sudah pasti tidak banyak orang yang mau mengajaknya gabung ke klub. Kau dan kakakku kan pernah crash dengannya. Apa kau yakin mau mengajaknya gabung? Tanya Lee Suwan. Ini memang sebuah pertaruhan besar. Meskipun dijuluki iblis kampus, Gudian ini adalah orang yang selalu memegang kata-katanya. Dan karena alasan inilah, Jowen menyarankan Gudian. Ditambah Gudian adalah seorang penyayang kucing. Sudah pasti 100% Gudian adalah orang yang baik. Tapi Jowen tidak bisa menceritakan hal ini ke Lee Suwan karena udah janji sama Gudian. Dan kalau ngelanggar, dia bisa dibikin mampus sama Gudian. Tapi Lee Suwan masih ragu sama Gudian. Lalu Jowen menyuruhnya mencari kandidat lain. Tapi karena waktu yang udah mepet, Lee Suwan setuju untuk mengajak Gudian masuk ke dalam klubnya. Singkat cerita, mereka berdua pun pergi ke Dragon Gate Grotesque, Gua Buddha. Di sekitar patung Buddha, ada patung lain yang bernama Vajra Guardian. Ini termasuk makhluk tingkat legend. Lihatlah patung-patung Vajra Guardian yang banyak ini. Apa kau yakin Gudian latihan di sini? Tanya Lee Suwan. Apa yang kau khawatirkan? Patung ini gerakannya lambat. Terus mereka juga nggak akan menyerang orang duluan. Tempat ini cukup aman, balas Jowen sambil berjalan mencari Gudian. 1 jam pun sudah berlalu, dan mereka berdua masih belum menemukan Gudian. Lee Suwan pun kesal karena udah lama nyari, tapi nggak nemuin Gudian. Terus tanpa sadar, dia menyender di patung Buddha. Sontak semua Vajra Guardian menoleh ke arahnya. Tiba-tiba muncul 1 Vajra Guardian di belakang Lee Suwan. Dan dawas. Untung Lee Suwan menyadarinya dan berhasil menghindar. Mereka menyerang karena kau menyentuh patung ini tahu, terang Jowen dengan santuy. Semua Vajra Guardian yang di sana bergerak mendekati Jowen dan Lee Suwan. Mereka berdua pun langsung masuk ke mode tempur. Lee Suwan dengan armor hitamnya, dan Jowen dengan aura Mektinya. Dan dawas. Adu pukulan antara Lee Suwan dan Vajra Guardian pun terjadi. Dan dawar. Jowen berhasil menghempaskan 1 Vajra Guardian dengan skill Divine Mighty Fist. Meskipun berhasil mengalahkan 1, masih banyak Vajra Guardian yang bergerak ke arah mereka. Nggak pakai lama, Lee Suwan pun langsung digeng oleh mereka. Dan dawas.
Lisuan pun langsung dihempaskan. Nggak enak bet digeng sama patung anjir, umpat Lisuan yang udah ditangkap sama Zhou-wen. Di sisi Vajra Guardian, mereka semua ngamuk. Nggak pakai lama, Zhou-wen menggendong Lisuan dan melompat dengan skill Dragon Sky. Hentikan! Mereka bisa tambah ngamuk kalau kau menginjak-injak patung Buddha ini, teriak Lisuan. Mereka berdua pun berhenti tepat di kepala patung Buddha. Aneh, kok mereka nggak ngamuk? Ujar Lisuan yang keheranan. Karena malu digendong sama Zhou-wen, Lisuan pun turun. Dan saat menginjak patung Buddhanya, tiba-tiba Vajra Guardian yang ada di bawah mulai marah. Para Vajra Guardian ini bahkan bisa melayang di udara. Kya! Kenapa mereka nggak ramah denganku? Bintang 1, teriak Lisuan. Yaitu karena aku punya teknik kultivasi Sutra Wisdom dan resmi menjadi pengikut Buddha, batin Zhou-wen. Kesini, ikutlah denganku, ucap suara dengan nada berat. Dan ternyata itu adalah Gudian, orang yang udah 1 jam lebih mereka cari-cari. Zhou-wen pun langsung melompat turun ke tempat Gudian berada. Gudian pun langsung menyuruh mereka berdua sembunyi di belakang patung Buddha. Soalnya Vajra Guardian nggak bisa masuk ke dalam sana. Dari jauh, Vajra Guardian masih berusaha mengejar mereka. Dan benar saja, Vajra Guardian ini nggak bisa masuk ke dalam sana. Woi, patung-patung bego, nggak bisa kesini kan kalian? Ujar Lisuan sambil mengejek Vajra Guardian. Patung-patung ini cuma bisa melongo sambil melihat Lisuan dari luar sana. Zhou-wen dan Lisuan gak nyangka kalau ada tempat persembunyian kayak gini di dalam gua Buddha. Tunggu 1 jam, patung-patung itu akan tenang kembali. Setelah itu kalian berdua bisa keluar dari sini, terang Gudian. Kemudian Lisuan mulai menerangkan niatnya, yaitu mengajak Gudian gabung ke klubnya. Gudian pun menghela nafas dan langsung menolaknya. Jangan langsung nolak kayak cewek yang lagi dapet dong. Kalau masuk klub, kau bisa dapat tunjangan setiap bulan loh. Gimana? Tawar Lisuan. Oke, aku mau gabung kalau kau membayarku $100.000 per bulan, ucap Gudian tanpa dosa. Nah nih, gaji DPR ditambah tunjangannya aja kagak nyampe segitu anjir, bentak Lisuan. Bang Gudian, kami cuma kurang 1 anggota. Kau juga nggak perlu ikut kegiatan klub. Yang penting klub kami memenuhi persyaratan. Udah gitu doang. Jadi berapa? Tawar Zhou-wen. Oke, kalau cuma itu $10.000 per bulan, balas Gudian. Dengan harga ini, mereka bertiga pun sepakat. Singkat cerita, 1 jam pun berlalu. Dan benar saja, Vajra Guardian mulai tenang kembali. Gudian menyuruh Zhou-wen dan Lisuan pergi duluan. Dia masih ada urusan di tempat ini. Sebelum pergi, Zhou-wen melihat Gudian merogoh sesuatu dari dalam tasnya. Barang itu berbentuk bundar dan berwarna emas. Dengan skill pendengaran Diting, Zhou-wen jadi tahu kalau benda itu adalah sebuah jam saku. Dirinya kayak pernah melihat motif yang ada di jam tersebut, tapi lupa pernah melihatnya di mana. Meskipun ukurannya berbeda, Zhou-wen sadar kalau pernah melihatnya di toko kristal si Yuan. Lebih tepatnya di belakang sosok misterius yang kemarin. Gambar seorang wanita dan jangkar. Di zaman dulu, ada rumor dalam dunia pelayaran kalau akan ada kesialan bagi seorang wanita yang naik kapal. Bahkan dikatakan kalau wanita itu akan membawa bencana. Oleh karena itu, sudah menjadi sebuah pantangan bagi wanita untuk pergi melaut. Dan hampir nggak ada totem atau gambar yang berhubungan dengan wanita dan kapal. Apa ini cuman kebetulan? Apa ada maksud tertentu pada gambar ini ya? Batin Zhou-wen. Dan apa yang Bang Gudian ketahui dengan desain gambar ini? Imbuhnya dalam hati. Singkat cerita, klubnya Lisuan sekarang udah diresmikan.
terlihat Jowen yang lagi asik bermain game. Di Tiger Cake Pass versi gaming, dia sedang berhadapan dengan Jenderal Iblis spesial tipe batu. Dan dawar. Seperti dugaan, Jenderal Iblis tipe kertas sangat efektif untuk melawan tipe batu. Bahkan Jenderal Iblis kertas tidak menerima damage sama sekali dari serangan tadi. Menghadapi Jenderal Iblis spesial dengan aturan batu gunting kertas ternyata sangat mudah. Setelah mengalahkannya, Jowen mendapat drop item telur bis pendamping. Berikut status dari telur bis pendamping Jenderal Iblis spesial tipe batu. Statnya sama dengan Jenderal Iblis tipe kertas. Yang jadi pembeda cuman skillnya doang. Jowen penasaran apakah Jenderal Iblis kertas dan batu ini bisa digabungkan. Dan saat dicek, ternyata tingkat keberhasilannya mencapai 90%. Nggak pakai lama, dirinya langsung memfusion kedua monster ini. Dan bam! Jenderal Iblis kertas berevolusi menjadi Jenderal Iblis preman dilengkapi skill Jenderal Iblis kertas dan batu. Jowen pun langsung mereviewnya. Dan beginilah penampilan Jenderal Iblis preman kita. Jika Jowen bisa menggabungkannya dengan yang tipe pedang, maka sempurna sudah Jenderal Iblis premannya ini. Karena Jenderal Iblis tipe pedang gak muncul, ada sesuatu yang ingin Jowen coba. Sekarang dia ingin menaklukkan kastil Tiger Cake Pass. Dengan skill energi bola hitam, Jenderal Iblis preman belum bisa menghentikan tembakan anak panah ini. Jowen pun mencoba untuk menghentikannya dengan skill Star Sword Key Slash. Dan jelep! Skill tebasan terkuatnya ternyata belum cukup untuk mengatasi anak panah ini. Seperti dugaannya, meskipun dengan bantuan Jenderal Iblis preman, dia tetap aja nggak bisa menangkis anak panah ini. Pasti ada sebuah trik atau skill khusus untuk melewatinya, sama seperti waktu di kuil Buddha kecil. Karena semua skill barunya nggak mempan, Jowen memutuskan untuk menyerah dengan tempat ini. Tiba-tiba Jowen teringat dengan skill lamanya, yaitu Ice Palm. Skill itu tidak didapatkan dari drop maupun hadiah, melainkan menggabungkan skill pukulan 1 inci dan skill tapak tulang yang udah ditingkatkan. Jowen pun akhirnya sadar, beberapa skill bisa diperoleh dari memaksimalkan skill tingkat rendah. Lalu Jowen penasaran, apa skill dari Jenderal Iblis spesial bisa digabungkan dan menciptakan skill baru yang OP? Kemungkinannya memang tidak nol, dan ini adalah satu-satunya kesempatan yang Jowen punya. Masih seminggu sebelum ujian, ayo lembur dapatkan semua skill Jenderal Iblis spesial, teriak Jowen yang mulai bersemangat. Karena kemunculan Jenderal Iblis spesial itu rendah, Jowen mulai membuat minuman herbal penambah darah Goji Berry. Gasken lur, teriaknya. Kali ini Jowen sangat nolep, melebihi kenolepan di hari-hari biasanya. Saat mandi pun masih HP miring. Kurang nolep apa lagi dia. Singkat cerita, hari ujian pun tiba. Ujian mau dimulai. Kau di mana? Teriak Lisuan lewat HP. OTW, balas Jowen yang baru bangun tidur. Jowen udah nolep semingguan grinding di dalam Tiger Cake Pass versi gaming. Tapi dia hanya mendapatkan satu skill, yaitu Star Suction Palm. Padahal Xiaolu dulu gampang banget ngedapetin skill dimensional. Seandainya aku punya hoki yang sama sepertinya, pasti aku sudah mendapat banyak skill, batin Jowen. Tapi untungnya Jowen berhasil menyempurnakan Jenderal Iblis premannya. Dan inilah penampilan Jenderal Iblis preman yang udah sempurna. Di tempat ujian udah ramai mahasiswa. Bisa-bisanya datang telat. Kok benar-benar santuy ya? Komen Lisuan. Kemudian kita diperlihatkan dengan Ketua BEM Universitas Sunset dan sekretarisnya. Ketua ini bernama Weige. Membasmi monster teratai darah, memimpin teman-temannya untuk mengalahkan Jenderal Iblis spesial. Meskipun begitu,
cuman seorang mortal, tidak punya teman lain selain master muda keluarga Lee. Sepertinya dia nggak punya backingan yang kuat, cuman mortal biasa, nggak cocok buat masuk BEM, ucap Weige. Tiba-tiba si Weige dibuat terkejut. Dia melihat Jing An yang berinteraksi dengan Zhou Wen. Terus dia juga melihat Wang Lu, si anak sultan, menyapa Zhou Wen dengan ramah. Terus si Codet menundukkan kepala dan memberi hormat ke Zhou Wen. Dan ada Bang Huangji juga di sana yang ikut menyapa Zhou Wen. Sontak si Weige langsung sembunyi. Ternyata dia ini sering bertentangan dengan Bang Huangji. Katamu dia biasa-biasa aja, kok kenal dengan semua mahasiswa top di universitas? Bentak Weige ke mbak sekretaris. Weige udah salah sangka ke Zhou Wen. Karena Zhou Wen kenal dengan mahasiswa-mahasiswa top ini, Weige berencana mengajak Zhou Wen gabung ke BEM. Lalu dia menyuruh sekretarisnya untuk menyelidiki tentang Zhou Wen lebih jauh lagi. Di lokasi ujian, tes angkat beban dimulai. Para mahasiswa biasa sangat kesulitan menggerakkan beban ini. Sekarang giliran Zhou Wen. Dan bam! Zhou Wen mengangkat beban ini kayak bukan apa-apa dan berhasil mendapatkan skor sempurna. Ini beneran meja batu. Enteng banget anjir, batinnya. Di sisi lain, Xiao Lu menyelesaikan tes jalan di tali dengan santuy. Bang Huangji berhasil menyelesaikan tes mengambil item di dalam minyak panas. Dan Jing An berhasil menyelesaikan tes kontrol energi spiritual dengan sempurna. Singkat cerita, sore hari pun tiba. Ujian selesai, dan hasilnya pun juga sudah keluar. Peringkat 1 ada Bang Huangji. Di peringkat 2 ada si Codet Feng Qiuyan. Di bawahnya ada Bang Haifeng. Terus keempat ada si ketua BEM Weige. Dan yang kelima ada Jing An. Terus di bawah Jing An ada Xiao Lu. Li Xuan hanya pasrah, soalnya nggak mungkin dirinya dan Zhou Wen masuk ke top 10. Lalu Li Xuan menyadari sesuatu. Kok dirimu masuk ke top 10? Ujar Li Xuan yang terkejut. Jing An juga nggak nyangka seorang mortal kayak Zhou Wen bisa masuk ke top 10. Aku aja bisa masuk ke top 10. Sudah pasti masterku juga masuk, ujar si Codet. Bu dosen Wang Fei juga sama terkejutnya. Dia mulai yakin kalau Zhou Wen ini adalah seorang jenius super. Bagaimana mungkin aku yang udah naik ranah ke tingkat legend kalah sama kau yang masih tingkat mortal? Nggak mano akal anjir, ucap Li Xuan. Zhou Wen pun merasa kalau dirinya terlalu mencolok untuk ukuran seorang dengan tingkat mortal. Assalamualaikum, kau pasti Zhou Wen, ucap si Weige. Dia memperkenalkan dirinya sebagai ketua BEM Universitas Sunset dan mengajak Zhou Wen ngobrol 4 mata di ruangannya. Di ruang BEM, Weige mengucapkan selamat kepada Zhou Wen karena berhasil masuk ke top 10. Soalnya mustahil seorang mortal bisa masuk ke top 10. Mendengar itu, Zhou Wen langsung merasa tersindir. Jadi kau cuma memanggilku ke sini karena nggak terima dengan hasilnya? Tanya Zhou Wen dengan nada agak kesal. Weige bilang kalau Zhou Wen jangan salah sangka dulu. Maksudnya adalah Zhou Wen itu punya potensi yang sangat besar. Terus Kastil Ziwei juga akan memberi Zhou Wen keuntungan yang besar, sehingga membuatnya bisa berkembang lebih jauh lagi. Lalu Weige menjelaskan kalau posisi ketua wakil BEM sedang kosong. Dia menawari posisi itu pada Zhou Wen. Tapi sayang sekali, Zhou Wen menolak tawaran tersebut. Dia tidak berminat gabung ke BEM. Kenapa dia tidak berminat gabung ke BEM? Padahal dengan gabung ke BEM dan menjadi wakil ketua akan banyak manfaat yang bisa dia dapatkan, batin Weige. Merasa sudah tidak ada yang diomongkan lagi, Zhou Wen pun pamit undur diri. Sebelum Zhou Wen meninggalkan ruang BEM, Weige mengingatkan kalau BEM akan selalu menerima Zhou Wen kapanpun.
Lalu sekretaris nggak nyangka kalau Zhou-wen menolak tawaran tersebut. Weige sekarang yakin kalau Zhou-wen bukanlah orang biasa. Dengan pendekatan yang tepat, dia bisa mendapatkan Zhou-wen. Kemudian sekretaris memberikan sebuah dokumen penting yang harus diperiksa sama Weige. Dan setelah dilihat, ternyata itu adalah dokumen pertukaran mahasiswa. Lalu kita diperlihatkan dengan sebuah pesawat yang sedang menuju kota Luoyang. Lalu panel berpindah ke rumah sakit. Ternyata Tante Lisa sudah tidak bisa menggunakan energi spiritualnya lagi semenjak insiden dengan Zhou-wen. Tidak kusangka bocah mortal bisa membuat kakak tersayangku jadi kayak gini, ucap seseorang di sana. Kenapa dirimu ada di Luoyang? Tanya Tante Lisa. Orang ini menjelaskan kalau dirinya mendaftar sebagai mahasiswa pertukaran di Universitas Sunset. Dia melakukan ini hanya karena ingin bertemu dengan orang dari keluargaan yang berani-beraninya menentang keluarga Cape. Orang ini bernama John Cape. Dia akan membalas dendam ke Zhou-wen untuk kakak tersayang gak gunanya ini. Kemudian panel berpindah ke Ziwei Palace. Para mahasiswa top 10 sudah bersiap untuk mengambil harta karunnya. Masing-masing dari mereka dibekali sebuah kunci berbentuk anak panah untuk membuka harta karun yang ada di Ziwei Palace ini. Ngomong-ngomong, kalian bisa mendapat skill rahasia, bis pendamping, atau artefak biasa. Paling apes sih kalian cuman akan mendapat barang antik, ujar Weige selaku ketua BEM. Ding dong. Tiba-tiba lonceng besar berbunyi. Dari atas muncul sebuah cahaya-cahaya bulat yang mirip kunang-kunang. Gerbang pun mulai terbuka, dan cahaya kunang-kunang ini bermunculan dengan sangat banyak. Saking banyaknya, si Codet bingung mau pilih yang mana. Dan puff, Bang Haifeng dengan santai memilih satu. Daripada bingung-bingung, pilih random aja, terus berdoa dapat item bagus. Dan wala, peti harta karun yang terlihat sangat mahal berhasil dia dapatkan. Bang Haifeng, cepat buka bang, aku mau lihat dong, ucap Xiaolu yang udah berbinar-binar. Di sisi Zhou-wen, dia bersiap mengeluarkan HP saktinya. Jika dia berhasil mendapatkan Dungeon Ziwei Palace, maka dia bisa menjadi Auto Sultan. Tapi setelah lama mencari di sekitar sana, Zhou-wen tidak menemukan simbol dungeonnya. Dia merasa kalau simbolnya pasti ada di dalam gerbang ini. Sebelum masuk ke sana, Jing-an memperingatkan Zhou-wen. Jangan masuk sembarangan, tempat ini masih misterius. Tapi kalau mau mati, ya masuk aja sana. Dia ini mengkhawatirkan diriku atau menyuruhku untuk mati sih? Dasar adik tiri sundere, batinnya. Zhou-wen pun bingung mau pilih yang mana. Bang Zhou-wen belum milih karena takut zong ya. Mau ku gacakan? Tawar Xiaolu. Boleh sih. Dan mana punyamu? Tanya Zhou-wen. Ini, ucap Xiaolu sambil membawa peti besar. Gacor anjir, batin Zhou-wen. Zhou-wen pun memberikan kuncinya ke Xiaolu. Kemudian Xiaolu melempar kunci tersebut dengan gaya. Dan puff, satu kotak harta karun kecil berhasil didapatkan. Karena ini digacain sama loli terhoki sejagat manhwa, Zhou-wen berpikir kalau harta ini adalah harta yang bagus. Dan saat dibuka, ternyata isinya adalah lampu Aladin. Zhou-wen pun langsung insecure. Dia mengira kalau ini cuman barang antik biasa. Dia berpikir kalau mungkin akan keluar jin dari lampu tersebut. Dan saat lampu tersebut digosok, muncul sebuah aura mirip api kecil. Tiba-tiba api itu berubah menjadi sesosok wanita astral berwarna emas. Sontak Zhou-wen tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Jin lampu merasuki tubuhku kah? Batinnya. Dan ding, Zhou-wen langsung goyang pargoy. Kenapa aku malah pargoy? Batin Zhou-wen. Tidak berhenti sampai di sini, Zhou-wen mulai pargoy brutal.
Semua gerakan Pargoy mulai memasuki pikirannya. Zowen merasa kalau dirinya sedang mempelajari teknik baru. Dan seperti yang ia duga, gerakan Pargoy barusan merupakan sebuah teknik vitalitas. Sutra Immortal langsung menyerapnya. Lalu muncul gambaran orang-orang yang tunduk pada sesosok wanita misterius. Aku tidak akan berbicara dengan dewa. Aku juga tidak akan berada di pihak Immortal. Begitulah ujar wanita misterius ini. Gambaran apa ini? Batin Zowen. Dan krak, Zowen pun jatuh di jurang tak terbatas. Ketika aku kembali, itu artinya kematian bagi para Immortal. Itulah suara misterius yang didengar sama Zowen saat terjatuh di jurang kegelapan tanpa batas ini. Dan sayang sekali, chapter pun berakhir sampai di sini dan akan lanjut lagi bulan depan. Dan terima kasih buat kalian yang selalu hadir dan komen di setiap video admin. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Dan jangan lupa kultivasikan loncengnya juga. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.